wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pimpinan langsung hormatnya, hormati dalam bahasa saya pula teman-teman warga Muhammadiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melaksanakan setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah ya Pak. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ilan nur. Malam ini saya tidak menjelaskan fikih muamalah dulu ya. Saya jelaskan tentang fikih kurban pada malam ini. Insya Allah, iya. Itu pun baiknya belum nggak selesai ya. Karena panjang banget kalau fikih kurban itu. Kalau nanti nyandak untuk yang keduanya nanti kita lanjutkan. Kalau nggak nyandak ya mudah-mudahan dari ustadz yang lain barangkali. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat di surat Al-Kautsar ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ini memang yang diajak bicara sih memang Rasulullah Muhammad SAW. Istilahnya kitab ya, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Nabi Muhammad. Namun sebenarnya itu pun kepada kita juga. Katakanlah kalau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, katakanlah kemarin kita baru masuki Ramadan, di mana umat lain itu tidak diberikan bulan seperti bulan Ramadan. Kemudian juga nikmat-nikmat yang lainnya yang diberikan oleh Allah ya. Kalau kita lihat di literatur yang ada itu kan nikmat itu kan ada 3 itu. Yang pertama nikmat fitriyah, yang kedua itu nikmat ikhtiariyah, dan yang ketiga itu adalah nikmat diniyah. 3 nikmat ini wajiblah untuk kita syukuri Pak. Bagaimana cara mensyukurinya? Termasuk kita baru mendapatkan nikmat berupa bulan Ramadan ya. Kalau di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasholli. Fasholli itu sholatlah kamu semuanya. Insya Allah sih sholat yang kita laksanakan untuk wajib sudah pasti gitu. Cuman kalau kita lihat sholat kan ada 2 ya, dari sisi kuantitas, yang kedua dari sisi kualitas. Kalau kuantitas ya kita perbanyak sholat sunnah kita setelah kita puasa kemarin itu. Kalau kualitas berarti dari sisi pertama dari sisi kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat.
Yang kedua termasuk kualitas juga adalah sholat di awal waktu, gitu. Di awal waktu. Artinya upayakan sih memang kalau laki-laki kita melaksanakan sholat jamaah. Jadi ada kemudian yang kedua wanhar. Nah ini Pak yang akan kita bahas. Wanhar itu adalah berkurban. Kurban itu lain dengan udhiyah. Kurban itu lebih umum. Kurban itu bisa bentuknya penyembelihan, bisa bentuknya pendekatan kita kepada Allah. Yang lainnya tanpa kita dengan memotong binatang. Tapi kalau udhiyah itu lebih spesifik penyembelihan binatang. Jadi ada perbedaannya antara udhiyah dengan kurban. Termasuk udhiyah itu adalah apabila kita itu kena dam. Misalkan kita itu melaksanakan haji dengan tamattu atau qiron, maka itu kita kena dam. Maka yang semacam itu namanya juga udhiyah. Udhiyah. Jadi kurban lebih umum daripada udhiyah. Gitu. Oleh karena itu malam ini yang saya bahas udhiyahnya, penyembelihannya, gitu. Yang bentuknya penyembelihan. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa hukumnya sebenarnya? Kalau hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Ini walaupun nanti kayaknya ini lebaran beda ya Pak? Ya. Beda. Karena apa? Hilal itu 1,8. Itu paling tinggi 1,8 itu. Enggak, 1,9 yang paling tinggi itu. Kalau 1,9 ya hampir dapat dipastikan beda. Iya. Jadi lebaran hajinya ada 2. Kalau di Muhammadiyah itu Sabtu tanggal 9, berarti yang satunya itu Minggu. Kalau Anda 9 semua ya Ustaz? Iya. Karena waktu pembuatan kali itu belum ada perubahan untuk derajat ketinggian derajatnya. Itu. Oleh Mabim itu kan diputuskan itu pada akhir tahun 2021 oleh Mabim itu. Yang 3 itu 3 derajat. Dan memang kalau 3 memang ini Pak ya, termasuk mufti Saudi itu ya, itu heran sama orang Indonesia itu. Herannya kenapa? Kok sering beda gitu loh Pak? itu Saudi itu ya sama itu. Pakainya itu ruqyah ya. Tapi enggak, itu enggak pernah ada yang namanya perbedaan. Kalau Saudi ya apa sih? Saya belum lihat Saudi apanya ya. Belum lihat. Apakah artinya saya belum mencoba hitung untuk letak daripada Saudi ya. Tapi kalau untuk Indonesia itu maksimal 1,9 ya. Nah itu. Ya, dan ini pun untuk ke depan itu potensi banget untuk berbeda itu. Wallahu a'lam itu ya. Makanya ada yang tanya kira-kira Ustaz itu kira-kira benar semuanya atau ada yang salah gitu loh. Tapi yang sing salah lah kudu. Iya. Kalau kan Kalau menurut kami kan nggak mungkin ya.
Sama dengan kalau salah semua juga nggak mungkin kan. Oh Jumat bener. Allah ya. Ya apa? Ya memang kalau yang patokannya itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu kalau di situ kan atiullah taala kepada Allah wa atiur rasul taat rasul, tapi di wa ulil amri itu tanpa atiu itu. Itu ternyata itu makna tafsirnya tinggi banget loh. Gitu. Jadi kalau panjenengan nyoba di Ibnu Katsir saja ya, sing sering diwaca ya. Itu kenapa kok nggak pakai wa ati ulil amri gitu? Tapi langsung lompat jadi wa ulil amri gitu. Ternyata itu kalau di situ ulil amrinya taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Itu kalau di Ibnu Katsir. Termasuk di Ahkamul Qur'annya Ibnu Arabi sama itu. Gitu. Wallahu alam lah ya. Jadi saya tidak tahu itu yang jelas kemungkinan besar itu nanti akan berbeda. Kalau keputusan itu sistem yang kalau di Indonesia, Singapura, Malaysia itu apa setelah 3 derajat baru masuk itu dasarnya apa Ustaz? Dasarnya kesepakatan. Karena kalau menurut ilmu astronomi malah bukan 3 Pak, 8. Iya. 8 kali 4 berapa? 8 kali 4 32. Berarti hilal di atas ufuk itu 32 menit. 1 derajat itu kan 4 menit. Berarti kalau ini 3 menit berarti 12 menit. 12 menit di atas ufuk yang ini aja. 12. Di sini itu 12 menit turun lama itu kan 12 menit. Tapi kalau menurut ilmu astronomi termasuk Pak Thomas itu Pak Thomas Jamaluddin 8 itu ITB ya 8 yang di Bosca ya itu 8. Jadi 3 itu masih terlalu rendah itu. Ya kalau misalkan dengan mata telanjang susah Pak. Susah. Zaman 1 ya tuh ya. Kami biasanya di BHR itu Badan Riset Ruqyat itu kan tetap menggunakan, kan biasanya kami menggunakan teodolit itu. Jadi susah. Jadi kalau yang di astronomi itu hisab untuk membantu ruqyah. Misalkan ya apa ya posisi bulan di sana gitu, maka biar melihatnya jangan ke sana gitu loh Pak. Itu tujuannya hisab. Kayak ini kan lagi matahari lagi ke utara ini. Ini kemarin sayangnya ini saya bermisi pengajiannya jenengan. Kemarin tanggal 28 itu kan ada rusdul kiblah itu. Ya, jam 16 lebih 17 menit. Seluruh benda pada jam 16 lebih 17 menit itu adalah mengarah ke Ka'bah itu. Berarti kemarin itu bisa mengukur kiblat seluruhnya Pak. Bayangannya itu. Yang kayak gini bisa kayak ini ya. Iya. Ini kan dari sana matahari ya, jam 16.17 sih sore. Itu maka bayangannya benda ini adalah ke Ka'bah itu. Ke Ka'bah langsung loh, bukan di atasnya katakanlah Masjidil Haram enggak, Pak. Ka'bah langsung, Pak. Enggak terus ya. Dan itu paling akurat untuk ukur kiblat. Kalau dengan kompas itu pengaruhnya misalnya ini besi, Pak ya. Iya. Kayak gini aja. Beda. Ini kepengaruh kok, Pak. Nah, apalagi sama magnet itu ya, sama besi, apa? Tapi itu kan matahari, nggak bakal pengaruh apa?
lebih akurat itu. Iya. Jam 16 lebih 17. Nanti ada lagi mudah-mudahan persis dekat saya ngisi lagi ya. Mudah-mudahan itu loh. Kalau aja. Juni kalau saya 16. Iya itu. Kalau toh tidak nanti saya WA sama jenengan ya Pak. Gitu aja wis. Kalau pas nggak pas saya ngisi gitu ya. Nanti saya kemarin lupa. Itu hampir yang saya isi pengajian itu semua ngukur kiblat semua Pak. Semua ngukur kiblat. 16 Juli itu ya. Kalau misalkan berarti rumah itu kalau jam itu bisa dimasuki sinar matahari itu lebih mudah. Tapi kalau tidak nggak apa-apa sih. Katakanlah rumah ini ya. Kalau misalkan tidak bisa dimasuki sinar matahari di depan aja nggak apa-apa. Cuman harus begini. Misalkan ini benda ya, ini benda ya. Berarti ini di garis set. Nanti bikinlah ambil itu penggaris yang ada segitiganya Mas. Busur. Iya, siku-siku. Ada sikunya, sikunya ya. Pak busur juga boleh. Kayak gini, pasang di sini. Nah, berarti nanti setelah ini sudah siku, garis kayak gini. Set, dimasukkan ke rumah panjenengan. Set. Nah, inilah nanti setelah masuk ke rumah di ini lagi, disipu lagi, itu lagi beratnya. Kayak gitu. Jadi nanti 1 tahun itu 2 kali. 1 tahun 2 kali untuk rusdul kiblat. Rusdul kiblat itu jadi posisi matahari persis di atas Ka'bah. Itu. Seluruh dunia, Pak. Seluruh dunia. Hanya jamnya beda. Jamnya beda. Itu cara rupanya harus siang hari saja. Sore. Sesuai jam, ada jamnya. Menang Indonesia jam berapa kayak gitu? Timurnya jam berapa? Kalau kemarin jam 16 lebih 17. Makanya kemarin saya itu selisih 1 hari aja itu udah menceng banget Pak. Beda ya. Kemarin saya kebetulan ngukur di kantor, jadi itu udah akurat. Setelah saya lihat besoknya itu mataharinya sudah ke sana lagi tuh, udah ke utara banget itu. Nah, itu kan nanti ke utara nanti ke selatan lagi kayak gitu. Itu matahari. Terus urusan kok bulan Juni ya. Wah, aku moga perkara kalau jenengan ya Pak. Hari Kamis persis itu. Ya wis insyaallah nanti ya. Nanti kita kasih tahu insyaallah. Jadi posisi kedua jamnya sekalian nanti saya kasih tahu. Kalau caranya biar nanti diulang ya. Gini aja, nanti panjenengan ambil kayu segini juga boleh, segini juga boleh. Tapi kalau misalkan itu kayaknya itu terlalu agak tinggi, yang tinggi juga nggak apa-apa. Tapi harus tegak lurus betul Pak. Nanti pakainya yang kayak itu batu sih Mas. Gendang ya. Batu itu yang jagung kalau kayak. Iya, kalau ratu bakar wis Kayak timbel. Ya. Kalau ini lurus nanti diluruskan dengan kayu ini, Ted. Dipasang sebelum jam itu. Nanti kalau persis jam itu langsung digaris. Jangan tunggu 1 menit pun jangan Pak. Itu mesti udah geser Pak, udah geser. Iya. Udah geser. 1 menit saja gitu udah geser. Berarti hitungannya menit. Misalnya 16:45 harus pas itu. 45. Makanya nanti biasanya agak tepat kan HP ya biasanya ya. Iya. Biasanya HP. Itu ya disesuaikan dengan temen lah. Misalnya HP-nya pas jam segitu. 1 menit saja itu beda banget sih. Itu nanti udah ngirim. Berarti nanti itu mataharinya itu bulan Juni itu mau ke selatan Pak. Ini lagi ke utara ini. Nanti yang Juni itu mau ke selatan gitu. Lah, pada saat di titik itu nanti kita nomor kita. Ini udah Juni berarti tanggal 16. Iya. Nah, kalau tanggal 16 nanti saya lihat lagi jamnya siapa tuh nanti lupa saya sih ya. Ini tak ya semuanya insyaallah. Oke, itu ya. Selanjutnya wanhar tadi ya, kita lanjutkan kurban. Jadi hukumnya itu adalah
sunnah muakkadah, Pak. Sunnah muakkadah itu artinya Rasulullah itu hampir-hampir tidak pernah meninggalkan yang namanya katakanlah kurban atau udhiyah itu. Siapa yang diwajibkan? Yang diwajibkan itu adalah bagi orang yang muslim yang punya kemampuan. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan randu gunting ini dikasih kambing, dikasih sapi sama orang di luar Islam, Pak? Gitu. Misalkan ya, kenyong, misalkan di sini ada karyawannya gitu ya. Kenyong orang anu sapi kayak gitu. Kira-kira diterima nggak ya? Terima. Terima kasih. Yang penting sih nyembelih dari kita. Yang penting nyembelih kita. Kalau yang nyembelih bukan kita itu jangan ikut itu nanti hukumnya itu kita diperbolehkan untuk binatang. Iya, oke. Itu adalah jadi kemudian apa yang diperbolehkan untuk binatang apa yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban? Itu haruslah binatang yang masuk dalam kategori al-an'am. Ya, kalau dalam surah Al-An'am itu kan hanya dengan ternak ya, Mas. Apa yang masuk al-an'am? Al-an'am itu yang pertama kambing dan kawan-kawannya. Domba, bibi juga ya. Apa maning sing ngarane gembel. Ya, Mas, sing penting apapun bentuknya, yang penting itu jenis kambing, Mbak. Cokol, Jawa, gembel. Iya, apa baik. Tapi kalau yang namanya kijang, toh, rusak, kancil, itu nggak masuk ke al-an'am itu. Kambing dan kawan-kawannya. Iya, kambing dan kawan-kawannya kambing. Kawannya Tarsan. Bukan nanya itu kuda, Mas. Kuda. Dan kuda gimana? Kuda itu bukan al-an'am. Nggak boleh untuk kurban. Iya. Meskipun suatu daerah situ istilahnya kuda itu untuk ya untuk dipasang sembelihan itu tetap nggak boleh. Nggak boleh. Jangan banyak negara-negara sate kuda. Iya, nggak boleh Ustaz itu. Nggak boleh. Sate kuda itu. Semarang ada. Gitu. Jadi kuda itu bukan al-an'am, tidak diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Sebenarnya jenis untuk yang kurban sama dengan jenis untuk akikah, Pak. Mulane kalau saudara, bapak-bapak dan saudara semuanya diundang acara akikah, terus dagingnya ayam ya mungkin kudu sentong, Pak. Puputan sudah lagi kok. Ya memang harus kambing ya, Mas. Atau binatang lain, ayam kan nggak boleh. Karena ayam itu bukan al-an'am, nggak masuk al-an'am. Itu. Walaupun jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, sapi dan temannya. Apa temannya sapi? Kerbau, Pak. Kerbau itu boleh. Jadi kalau di Lajnah Daimah itu kerbau itu disamakan dengan sapi. Termasuk pisang bareng aja ya. Termasuk pisang. Ya, ya wis. Iya. Bisa. Sing apa ya Pak? Sing yang begini itu. Jadi Banteng. banteng itu boleh. Banteng. Tahu, Pak? Iya, betul. Rekan saya itu. Rekan temannya itu. Temannya. Jadi itu sapi. Simon ini Jadi kerbau diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Kerbau itu kalau di bahasanya sana itu dikiaskan gitu loh, Pak. Dikiaskan dengan sapi. Maka kerbau itu boleh. Kemudian unta. Dan kawan-kawannya. Kalau temannya unta kayaknya nggak ada itu. Unta yang lain maksudnya. Oh, udah yang lainnya. unta wadon, unta wadon. Unti. Kemudian itu harus ada penyembelihan ya.
harus ada penyembelihannya gitu. Kalau di sana itu ada yang namanya dibahah. Dibahah itu adalah ini Pak. Jadi kita itu kan ada yudabbihu abna'akum, itu adalah sikapnya si Firaun dalam membunuh atau menyembelih ya orang-orang itu pada saat itu ya, orang-orang Bani Israel. Sedangkan dibahah itu tanpa tasdid. Makanya bagi bapak-bapak yang kebetulan jadi panitia dan sebagai petugas penyembelih harus belajar menyembelih itu. Iya, dibahah itu sekali kes Pak. Kalau di sini Itu yudabbihu, dabbah. Gitu. Sedangkan hadisnya dibahah tanpa tasdid. sekali ya. Sekali. Makanya jadi kayaknya yang mohon maaf yang pintar ini nyembelih kayaknya orang ngono Mas. Jadi kayak gini loh. Sip gitu kan. Iya, gitu ya. iya betul. Kayak ontak gitu ya. Crik. Betul. Gitu. Jadi orang ngono-ngono. Ini ngono-ngono bahasa Arabi ada tasdidi dabbah. Kalau yang menyembelih kurban dabah. Itu bahasa Arab Pak. Ya, tanpa tasdid. Jadi sekali krespot itu makanya harus tahu mana yang memang kebetulan yang persis mengenai bukan tulang tenggorok di tempat tenggorokan itu agak pepet Pak. Itu sangat tuh kalau kayak gitu tuh. Manusia. Nah itulah Pak. Bagaimana kalau sah dan tidaknya itu memang syariatnya itu sekali potong sih Pak. Yang lain utang nggak mau udah ngasih deh. Iya, dan bisanya kecil Mas. Iya. Lancar. Tapi kalau yang sapi kan tebel ya. Posisinya ini. Makanya sapi itu upayakan ya yang agak panjang gitu ya, yang agak panjang, kemudian udah memang tajam betul. Iya dengan seperti itu jadi kita ragu-ragu. Iya Pak, betul Pak. Jadi memang banyak ini ya, banyak hal-hal yang dapat mengakibatkan hukumnya itu jadi berubah sih Pak. Misalkan belum mati dikuliti. Kalau matinya karena dikuliti, bangke Pak. Berarti cepet. Gitu. Jadi makanya hati-hati utamanya bagi yang nyembelih, gitu. Jadi itu adalah untuk yang apa? Untuk yang jenis binatangnya ya. Ya. Jadi kalau cara motongnya kayak dipancar cek ini. Oh langsung. Itu gimana sih? Tidak dibuat. Iya oke. Jadi itu nggak boleh ya Pak? Oh nggak boleh. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Pakai hukumnya pembantian gitu. Katakanlah misalkan nggak usah contoh kecil ya, contoh kecil misalkan gitu. Tanya dengan misalkan kita itu nyembelih ayam kurdi lutik nang pukul tok kibir kan apa? Walaupun memang bisa mati, bisa putus tiga-tiganya, tak gitu ya. Nggak boleh. Itu nggak boleh saja. Oke, selanjutnya itu adalah untuk binatangnya ya. Jadi binatangnya itu nggak boleh harus jenis al-an'am. Kemudian barangkali bisa merekomendasikan pelatihan ini, pelatihan. Saya juga pengen sih ya, artinya ya ke depan kan biar tidak tergabung sama satu dua orang. Tapi seperti itu jelas terberangkai untuk yang lain maksudnya kesulitan nggak kayak gitu. Iya. Sekarang pergerakan cepat. Ketika tenaga itunya terbatas, ya sudah repot akhirnya. Tadi sebelum belum mati benar ya, jadi kuliti ya ini sudah. Yang seperti itu setiap tahun. Memang untuk pemotongan di Muhammadiyah pemuda Muhammadiyah ini yang untuk Kelawi ada orang-orang
Pak Alik itu enggak ada. Yang di apa Pak pisau? Apa orang dikira di Masjid Al Jihad wetane Pak gitu. Oh, Nanti saya mintakan nomor HP-nya juga boleh. nah, ada pelatihan seperti Ya itu memang dia biasa melakukan pelatihan untuk pemotongan kayu. Termasuk bagaimana caranya untuk merobohkan gitu ya. Itu juga bisa. Insya Allah nanti. Kemudian sekarang ketentuannya Pak. Kambing adalah untuk satu orang yang membiayai. Sapi 7 orang yang membiayai. Jadi semuanya maksudnya termasuk di sini tukang. Iya. Dibagi Enggak. sing toko. Iya, yang beli. Ngebeli. Sedangkan unta adalah 10. Masih dulu. Tidak unta. Unta buyut. Unta berapa? Nah. Tapi biar. Ini penting Pak. Berarti langkah istilah wedhus urunan Pak. Sekolah belajar korban Nah, kalau bagaimana caranya agar urunan korban itu jadi korban? Ya itu harus misalkan berapa orang ya? Katakanlah di sekolahan ada 30 orang anak murid gitu ya. Sama gurunya 1. Ya udah yang 30 murid itu niat sedekah kepada gurunya aja. Sehingga nanti kurban itu adalah untuk gurunya. Atas nama gurunya. Ya. Tapi Dan keluarganya. muridnya itu adalah sedekah ke Guru. nanti itu jadi korban. Kalau misalkan urunan korban itu nggak bisa. Karena apa? Satu itu yang membiayai satu Pak kalau kambing. Makanya begini, Rasulullah Muhammad SAW yang perlu diperhatikan ini. Rasulullah itu pernah berkorban 2 ekor kambing. 1 untuk saya dan keluarga saya. Makanya begini, emang ya jika seandainya panjenengan korban itu tahun ini korbannya anak saya yang pertama aja Pak. Maneman. Jadi yang korban mau atas nama siapapun mau Mbak aja nggak apa-apa. Mau atas namanya di situ anak yang pertama mau nggak apa-apa. Tapi bagi yang membiayai itu niatnya adalah untuk dia sama keluarganya. Apa yang dimaksud keluarga adalah orang yang ditanggung Pak. Tidak jaga samping nggak bisa. Gak lurus ya. Ya betul tegak lurus Mas. Itu. Jadi kalau nggak kali itu bawah gitu. Ke samping misalnya kakak adiknya itu enggak. Orang tua bisa ya, Orang tua sama anak-anak. Itu. Nah, itu apa? Jadi untuk saya dan keluarga saya. Keluarga saya berarti anak saya, orang tua saya, istri saya. orang tua kalau anak yatim yang dalam tanggungan tapi dimasukkan ke rumah termasuk Anak yatim yang apabila tanggungannya dia, bentuk tanggungannya ya, termasuk bisa masuk Pak. Karena apa? Termasuk orang yang meninggal dunia. Sebenarnya kalau mazhab Syafi'i malah kalau yang namanya anak orang yang telah meninggal dunia itu nggak boleh ikut kurban Pak, nggak boleh kurban. Maksudnya ini saya kurban loh, palingnya yang tidak enggak itu. Nggak boleh. Itu kan mazhab Syafi'i. kayaknya Abu Hanifah yang membolehkan Jadi termasuk Malik boleh. Mama. Imam Ahmad bin Hanbal itu salahnya ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat. Tapi jika seandainya orang yang meninggal tadi adalah ikutan, boleh Pak. Maksudnya gimana? Itu begini, saya korban, bapak saya sudah meninggal dunia. Dia diikutkan ke korban saya. Boleh. Boleh. Nanti orang tua sih. Itu jumhur Pak. Berarti saya niatkan korban untuk saya dan keluarga, Nah, termasuk iya. ibu, bapak yang sudah meninggal Iya, masuk. iya. Nggak usah. Ini untuk bapak, nggak usah. Padahal Imam Syafi'i loh, nggak boleh mutlak itu.
Tapi justru kenapa yang banyak korban untuk orang yang meninggal dunia malah justru yang maaf ya, yang pakainya mazhab Syafi'i lah. Makanya kadang kenapa ya gitu? Apa memang itu ya? Orang itu, orang arti mungkin. Mungkin saking mana? Sapi Indonesia. Iya Pak. Malah justru yang mazhab lain itu ada yang membeli mutlak itu aja. Jadi satu ekor ini adalah yang di satu ya. Bagaimana jika begini? Saya itu kambing 3 juta, saya cuma punya uang 2 juta. Mas Arif ngomong sama saya, aku urun sing 1 juta. Kalau urun sing 1 juta itu nggak boleh Pak. Aku sodakoh. Kalau dia masanya sodakoh saja ke saya, nanti saya untuk beli. Jadi 1 ekor kambing yang beli saya, bukan Mas Arif. Mas Arif itu sodakoh sama saya 1 juta gitu. Ini nyalain loh Pak. Nggak ada urunan kurban itu nggak ada. Tapi kalau yang 1 juta sifatnya dipinjamkan, Boleh. Sama dengan itu dikiaskan juga mungkin bagaimana jika seandainya ada arisan kurban. Arisan kan itu hakikatnya utang Pak. Iya. Jadi ya. Iya. Apakah boleh? Misalkan kita itu utang uang untuk berkurban boleh nggak apa-apa. Yang penting kita kuat nyaur. Itu. Di masjid saya juga utang. Apa berarti itu, Ustaz? Kalau utang berarti nggak mampu, Ustaz. Oh, bisa dilawan utang gimana, Ustaz? Makanya di situ syaratnya itu adalah syaratnya adalah yang mampu untuk mengembalikan Pak. Berarti di sini benar Mau mengembalikan. Yang penting mampu mengembalikan. Berarti kan ada karena mas tato, Iya makanya. Iya harus mas tato kalau memang enggak iya, gampang sih tak boleh mendesain kan itu. Iya gitu. Jadi intinya mampu mengembalikan lah. dengan nabung gitu aja sih. Tiap bulan. 1 juta 1 bulan misalkan tadi ya. Demikian juga sapi Pak ya. Sapi itu harus yang membiayai itu 7. Satu boleh tuh. Boleh nggak? Boleh kalau. Itu 7 itu adalah maksimal Pak. Berarti kalau 6-5 boleh, Ustaz? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Misalnya Maksimal program nggak iya 7. Berarti ini sing dulu ya nggak boleh. Maksimal 7 apa ya? Maksimal 7. Yang kedua adalah untuk saya dan umat saya yang tidak korban. Tapi ini khususnya Rasulullah Pak. Panjenengan pimpinan ranting. Angge korban hijib dus. Hanya kalau anggota ranting membuat dia si orang korban. Orang ini. Makanya itu nanti pada Ustaz. Itu jadi nabi di sini. Itu Rasulullah untuk umatnya yang saat itu masih hidup seluruh dunia itu sudah meninggal. Di situ adalah Rasulullah yang bilang umatku. Iya. Dari bukan kita ya. Iya. Termasuk sudah menuju seluruh dunia. Kan? Iya. Umatku yang tidak korban. Berarti dia masih korban ya. Jadi itu khususnya bagi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan sekarang itu dengan pimpinan ranting, korban gizi, kan untuk dia sama anggotanya nggak boleh. Berarti khususnya. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Kalau misalnya saya posisinya mampu korban, ada teman saya nggak mampu, saya sodakokan dia misalnya 3 juta untuk beli kambing untuk korban. Terus saya wajib korban atau gimana, Ustaz? Ini udah sadar. Kata-katanya jangan wajib ya. Iya, Kan tadi sudah mengangkat ya. Maksudnya saya, ya istilahnya untuk Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kamar dan berdua maning. Jadi kalau misalkan panjenengan sudah mensodakokan kepada temannya, tapi apakah saya itu masih disunahkan untuk korban? Masih boleh. kalau misalnya enggak, Ya apa? Dia juga nggak apa-apa. pada posisi saya mampu istilahnya. Jadi intinya nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah jika seandainya panjenengan misalkan sudah memberikan sodako kepada ini ya, kemudian mau di tahun-tahun ini saya ikut untuk orang lain gitu, nggak ada masalah. Yang justru yang sekarang muncul itu bagaimana kurban online.
Memang itu Rendangmu. perkembangan ya, perkembangan zaman memang kayak gitu Pak. Contohnya begini, di masjid saya itu kadang-kadang kalau kemarin itu kan 10 sapi Pak, 10 sapi, 74 kambing. Satu hari selesai. Ya, itu satu masjid loh Pak, satu masjid. Makanya itu di Kabupaten Tegal itu yang paling tinggi untuk kurban desa saya. Ya. Besok kampung kalau Pak. Jadi yang Baitul Izzah kemarin 11 sapi Pak. 11 sapi 60 sekian kambing. Nah, tapi kan mungkin ada daerah lain yang minus sama sekali, nggak ada kurban sama sekali Pak. Nah itu. Nah, itu. Ini orang pas. Sebenarnya yang jadi masalah begini. Di sini kan ada Andaikan sudah ada binatangnya, persoalan hukum kurbannya nggak ada masalah. Yang jadi masalah begini, bagaimana kalau saya transfer aja gitu loh, transfer uang, yes, binatang belum ada, ya kan ya? Nih saya transfer uang untuk kurban ya. Padahal kan hampir banyak menyalahi hadis Pak. Satu, yang paling bagus atau disunahkan adalah potong sendiri Pak, bagi shahibul kurban. Yang kedua, kalau tidak memotong sendiri, kita menyaksikan pada saat binatang itu dipotong. Dua. Tiga, kita itu disunahkan kurban di daerah di mana kita itu berada. disunahkan. Ya, sama dengan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu kan ya. Terus juga yang lainnya itu dijelaskan dikembalikan kepada orang-orang fakir di tempatmu. Artinya apa? Berarti kalau misalkan korban online, jelas dari situ Pak. Enggak tahu bagiannya kemana ya, Ted? Gak tahu berarti. Atau bagaimana Itu bisa horor nggak, Ted? bisa jadi. Iya, oke. Tapi ternyata itu oleh majelis fatwanya Saudi itu diperbolehkan Pak. Diperbolehkan. Termasuk oleh majelis ulama diperbolehkan, yang namanya kurban online itu diperbolehkan. Berarti modelnya misalnya saya cuma transfer uang segini, nanti pasal sama panitia gitu Ustaz. Ya memang yang namanya waqi'iyah ya. Waqi'iyah itu adalah problematika hukum yang muncul belakangan banyak sih Pak zaman sekarang. Artinya jangan sampai hukum itu waqi'iyah itu sampai mendahului hukum. Artinya begini, setiap persoalan hukum yang namanya hukum Islam itu harus mampu menjawab hal tersebut. Itulah pentingnya kaidah usul fikih. Sebenarnya kaidah usul fikih itu menjawab setiap masalah yang muncul belakangan Pak. Zaman Rasulullah nggak ada ya. Apa ada? Zaman Rasulullah yang namanya kurban online nggak ada. Iya. Tapi sekarang kan ada. Itu hampir semuanya banyak hadis Pak. Coba menyaksikan juga tidak, ya kan? Baginya kemana? Nggak ngerti. Baginya kemana? Hewannya kayak apa juga nggak tahu. Itu horor bisa. Kalau rendangmu terus gimana Ustaz? Rendangmu Oh ya, nah, itu adalah pertanyaan berikutnya Pak. Boleh nggak kita itu misalkan korban membelikannya itu sudah dalam bentuk rendang gitu?
Boleh Pak. Boleh. Itu juga menjadi istilah dia Pak. Sudah dianalisis, sudah di. Iya, itu boleh. Nggak apa-apa. Enggak. Ya ayat rendang pun juga kita nggak lihat hewannya kayak apa, nggak menyaksikan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu kan terlalu program Muhammadiyah juga ya Pak. Sebenarnya itu kalau pengen tahu ya bisa sih, karena di sana kan nanti ada petugas yang Iya. bikin video Hmm. sebelum di potong, digiring, bentuk sapi seperti ini. Iya. Ada. Ya, Memang kurang di ini. Iya. Terus kan istilahnya- Tapi yakin lah bahwa memang saya tahu sendiri deh. Artinya tidak tahu sendiri di sana bukan, tapi dari videonya ada. Iya. Petugasnya juga sudah profesional semuanya. Iya. Tidak asal memang puluhan, ratusan sapi. Betul. Pertanyaannya adalah, bolehkah membagikan binatang korban sehabis hari tasrik? Sudah biasa. Boleh. Sepertinya Kok zakat. korban nih? Oh, membagikannya. Iya. Korban. Seperti zakat fitrah kan boleh baginya sepanjang tahun. Tidak masuk pada hari itu juga. Gimana? Boleh? Menurut saya. Kalau saya boleh sih kalau baginya Yang penting motongnya itu Yang masih Iya, dalam pada rangka tasrik. tasrik. Heeh. Kalau baginya di luar tasrik, boleh. Nggak apa-apa. Kayak fitrah itu juga Tapi sama. kalau misalnya itu juga boleh, Ustaz. Misalnya saya nggak lewat badan, motong sendiri. Pas hari tasrik, katakanlah hari ketiga kita potong. Karena Lewat kalau lagi baginya besoknya lagi. Iya. Boleh, Ustaz. Ustaz. Boleh. Asalkan Boleh. udah bingung lah. Jadi begini, Biasa. waktu Bekukan dulu. tahun ke-7 Hijriah itu dilarang Rasulullah ini dilarang untuk menyimpan daging kurban Pak. 7 Hijriah. Tahun ke-10-nya boleh. Boleh. Saya banyaknya Pak. Itu. Maka demikian kemaslahatan waktu itu oleh Rasulullah Muhammad SAW itu diperbolehkan. Gitu. Jika seandainya memang sesuai kebutuhan saat itu, makanya dari situlah maka dikiaskan yang namanya rendang tadi. Terobosan-terobosan itu. Iya. Dan memang manfaatnya bukan untuk fakir miskin juga ketika bencana-bencana dan sebagainya. Ya. Kalau korbannya pakai mesin gimana? Sakit ya? Iya kan kadang-kadang ada yang masuk mesin itu nanti keluar. Iya, oke. Jadi begini, kalau di bukunya Pak Anton Apriantono begini, sapi itu masuk ke satu tempat Pak, masuk, cuman sekali motong itu bukan cuma satu, tidak cuma satu sapi Pak, itu kayak ayam. Ayam itu kalau motong ayam itu tidak cuma ayam ratusan Pak. Wong itu pisaunya itu kecilnya luar biasa dan tajamnya luar biasa Pak. Jadi cuma ceret itu langsung putus Pak. Jadi ayamnya gini kalau di Pak Anton ya, gini Pak. Jadi tapi lehernya Pas. itu di bawah. Jadi gantung. iya gantung, kakinya di atas gitu. Atasnya gitu. Ya udah kemudian ini set gitu lah. Nah, itu ke sana. Nah, itu yang jadi persoalan hukumnya begini. Pada saat masuk ke ruang setelah dipotong, di situ itu kan panas Pak di situ Pak. Untuk ini merontokkan ini loh, bulu Pak. Nah itu yang jadi masalah di situ. Apabila pada saat dia itu masih kerjet masuk ruang itu, mati Pak. Itu yang jadi masalah di situ. Jadi yang namanya teknologi penjahit modern Pak, terlalu sampai Pak. Saat itu keluar itu sudah bentuk potong. Iya. Kalau kamu misalnya mau dimasak sekalian, udah keluar kayak gitu. Yang jadi masalah itu pengulitannya itu apabila masih dalam keadaan itu nggak boleh Pak di situ. Makanya tanya gini, kenapa ya kok di KFC itu kebanyakan dagingnya itu paha Pak? Paha itu di Amerika nggak dipakai Pak, Buang. nggak dipakai sama sekali, nggak baik Pak. Tapi dibawa ke sini. Maksud dari masak tuh tidak mas. Yang ini unsur ini Pak. Apa Jadi yang tidak baik itu adalah sayap sama paha. Yang kesulitannya. Makanya KFC itu kebanyakan semua itu adalah paha Pak.
Mana ngusus itu poho loh. Iya mas. Pinupin. Dan itu kalau datang dari sana itu Kenapa sih dia? makanya kontainer betul itu Pak. Dari Amerika itu memang dipakai. Mie ayam. Jadi justru yang tubuhnya ini dipakai Pak. Tapi kalau ini dipakai. Paha. Makanya di itu waktu Pak Anton jadi Menteri Pertanian itu istilahnya itu paha dari Paman Sam gitu loh Pak. Wallahu a'lam gitu Pak. Apakah penyembelihannya itu mudah kayak gitu? Itu gimana Ustaz? Kalau penyembelihan dengan mesin itu Ustaz? Apakah waktu mencet tombolnya bismillah atau gimana Ustaz? Betul. Dengan itu pintar maksudnya. Tat itu ini jangan itu ya tat ini Iya. Tetap halal Ustaz. Sama lah. Nasi mencet wong Cina. Kayak mana? Mangan bismillah mangan. Memang itu teknologi ya Pak. Jadi kita pun kita nggak bisa ini sih Pak, nggak bisa menghindari yang semacam itu. Kambing gitu ya, sapi kayak gitu ya, ayam itu kayak gitu Pak. Jadi misalnya kayak Beli tewang kowe lah. Iya lah bener. Terus di Kalau sebelah. kan banyak ya. Iya. Baca doanya bisa cukup satu kali. satu kali aja nggak apa-apa. Sekalian. Kan bilang subuh. Walaupun manual kita sudah Ustaz. Ini kan Artinya kalau misalnya bakul ayam, nyembelih kan sampai 10-an. Bismillahnya itu sekali top. Bismillah. Iya. Bisa Ustaz, tapi harus satu-satu Ustaz. Jadi gini, untuk penyembelihan ada yang berpendapat gini Pak. Kalau memang yang menyembelih dari orang Islam itu udah otomatis itu Otomatis, betul otomatis. Kita. Jadi misalkan dia itu tidak membaca itu, jadi sudah termasuk dia. Oke, ini belum selesai ya Pak. Pemotongan belum, pembagian belum, ya. Ini jamnya udah sih Pak. Diteruskan ada part lagi Mas. Satu lagi. Oh iya kayaknya. Jadi itu dulu wis Pak. Nanti insya Allah termasuk pemanfaatan kurban ya, yang sepertiga untuk dimakan, sepertiga hadiah, sepertiga itu bagaimana sebenarnya sih? Dan lain-lain. Pertanyaan saya satu lagi Ustaz. Satu lagi Ustaz. Boleh. Tadi antara kurban dengan udhiyah kan beda itu. Kenapa kok disebut udhiyah? Iya. Udhiyah itu adalah asalnya penyembelihan Pak. Dadah. Iya. Jadi kenapa itu udhiyah? Aslinya itu adalah bentuknya adalah karena adanya penyembelihan itu. Karena adanya penyembelihan. Kalau kurban sendiri, Makanya apabila panjenengan itu misalkan kita itu membeli daging, kemudian dagingnya seukuran kambing, kemudian niatnya kurban, Itu ada penyembelihan ya. Tetap tidak sah gitu kan. udah kok. ya hakikat dengan korban itu gimana sih? Jadi misalnya kami dulu kan belum hakikat. Oh iya betul. Ada yang tanya gini, boleh nggak Ustaz kambing satu niatnya dua? Emang betul ada yang tanya loh, itu di ranting grogol itu ya. Jadi tanya itu Mas. Jadi wajib sini dia teloro gitu loh. Iya. Yang didahulukan itu yang mana? Oh ya, kalau yang didahulukan yang mana itu begini, apabila anak itu masih kecil kita dahulukan akikah dulu. Apabila memang ngomongnya ya Pak. Tapi ini misalnya sih yang loronanya. Karena kalau akikah itu diutamakan tudbahu yaumas sabi summa yuhlaku wa yusamma. Hari ketujuh itu acaranya adalah akikah yang dipotong pada hari ketujuh, summa yuhlaku, di cukur rambutnya habis ya Pak. Gundul lah ya. Iya gundul, wa yusamma, dan diberi nama hari itu hari ketujuh. Itu adalah acara hari ketujuh. Setelah itu bukan tidak ada akikah lagi.
Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalkan kita itu pada saat itu, Tidak apakah punya. pada hari ketujuh kita punya kemampuan semuanya? Iya. Oh, di bukunya Tarbiyatul Aulad karangan Abdullah Nasir Ulwan, boleh Pak. Boleh. Sampai Ya, tapi kalau misalnya begini, 7, 14 gitu. 21 kayak gitu. maksimal itu kayaknya. Pertanyaannya terakhirnya begini Pak, bagaimana kalau sampai meninggal dunia orang tua kita belum mengakikah? Apakah boleh mengakikah sendiri? Menurut Abdullah Nasir Ulwan itu boleh. Begitu deh Pak. Jadi punya sekali kedaulatan Islam diperbolehkan. Cuman saya pernah dari pendengar dari Ustadz itu, ya udah kalau udah dewasa ya udah tidak usah akikah lagi, tapi cukup untuk kurban aja. Karena nanti beda sih ya Pak, penyembelihan juga beda sih. Kalau katakan akikah itu sunahnya itu udah matang. Benar-benar dia ada rendangmu ya. Kemudian motong-motong tulangnya aja itu nggak boleh remuk sih Pak. Kalau akikoh apa? Akikah. Cuman aku badan bingung Pak, misalnya aku bisa remuk, misalnya iga ya Pak ya. Panci ini gede sapi ya Pak ya. Obatnya tidak boleh dicacak gitu. Mungkin Kalau misalnya itu remuk-remuknya nggak boleh. Iya, mungkin. Makro bahkan Pak. Itu dadanya gede dulu ya. Tapi menurut saya sih mungkin itu bisa diambil di pojok-pojoknya ya. Kalau iga mungkin segini-segini, potong ini kayak gitu. Mungkin jangan. Masa bisbian ini. Oh. Makanya kalau di sana itu kan kalau itu memang nasi itu utuh. Dagingnya terat. Masaknya udah juga ya. Besar sekali ya. Nah itulah. Karena kan dulu begitu. Enggak, ketika masak sama itu juga ya. Cukup dulu ya Pak. Iya. Bagus. Iya. Kalau di awal kan jadi tergedekan. Kan pada ngomongnya orang yang ngomong berarti bocahnya jadi 3 dekna ya. Tapi kalau gue mau nebus. Disambi sih.